pemahaman suatu maksud. Biasanya, komunikasi ini terjadi bila informasi berhasil disampaikan dan dipahami. Nah, komunikasi yang baik ini biasanya ditandai dengan adanya kesepakatan atas pesan yang dikirimkan. Oke, pada kesempatan ini aku akan mencoba untuk menjelaskan slide tentang fungsi utama komunikasi. Pada slide tersebut dapat kita perhatikan bahwa fungsi-fungsi komunikasi memiliki sebuah diagram yang menunjukkan beberapa faktor yang mengalir atau mempengaruhi fungsi komunikasi. Contohnya adalah kontrol, motivasi, informasi, dan ekspresi emosional. Pada komunikasi interpersonal, pada slide dapat kita perhatikan bahwa terdapat diagram yang menunjukkan hubungan antara sender atau pengirim pesan dengan perannya sebagai encoder, di mana dia akan membentuk sebuah pesan yang menggunakan medium akan dikirim pada penerima pesan yang akan mendecode pesan tersebut sehingga dapat memberikan timbal balik atau feedback. Metode komunikasi interpersonal sangatlah beragam. Contohnya dapat face to face, menggunakan telepon, menggunakan presentasi secara formal, atau memo, atau buletin yang bisa kita lihat di kampus, email, computer messaging, atau VN atau voicemail, dan lebih banyak lagi. Nah, berikutnya ada pemilihan metode komunikasi. Yang pertama ada umpan balik, yaitu seberapa cepat penerima merespon pesan. Lalu ada kapankah metode ini memproses pesan yang kompleks dengan efektif. Lalu ada potensi keluasaan, atau berapa banyak pesan yang berbeda dapat disampaikan menggunakan metode ini. Lalu yang keempat ada kerahasiaan, yaitu dapatkah komunikator memastikan pesannya hanya diterima oleh orang yang dimaksud. Lalu yang kelima ada kemudahan encoding, atau dapatkah pengirim pesan menggunakan saluran ini dengan mudah dan cepat? Yang keenam ada kemudahan decoding, yaitu dapatkah penerima pesan menerjemahkan pesan dengan mudah dan cepat? Yang ketujuh ada kendala waktu dan tempat, yaitu perlukah pengirim dan penerima berkomunikasi pada waktu dan tempat yang sama? Yang kedelapan yaitu ada biaya, yaitu berapa biayanya untuk menggunakan metode ini. Yang 9 ada kehangatan interpersonal, itu sebaik apa metode ini menyampaikan kehangatan interpersonal. 10 ada formalitas, itu apakah metode ini membutuhkan sejumlah formalitas. Yang ke-11 ada kemampuan di-scan, yaitu apakah metode ini memungkinkan pesannya mudah dicari segera. Yang ke-11 ada kemampuan di-scan, yaitu apakah metode ini memungkinkan pesannya mudah dicari sebagai informasi relevan. Yang ke-12 ada waktu yang diperlukan, yaitu apakah pengirim atau penerima pesan memegang kendali atas waktu yang menyepakati pesan ini. Selanjutnya ada perbandingan metode komunikasi. Nah, dilihat dari potensi umpan balik yang tinggi, yaitu ada tatap muka, telepon, konferensi melalui komputer. Selanjutnya ada potensi umpan balik rendah, yaitu contohnya publikasi. Selanjutnya ada kapasitas kerumitan tinggi, contohnya yaitu tatap muka. Untuk kapasitas kerumitan rendah, contohnya ada papan buletin. Untuk potensi keluasaan tinggi, contohnya ada tatap muka, papan buletin, dan email. Selanjutnya ada potensi yang keluasaannya itu rendah, ada surat pos dan audio, video atau video tapes. Selanjutnya ada berdasarkan kerahasiaan yang tinggi, yaitu ada tatap muka dan voicemail. Untuk kerahasiaan yang rendah ada publikasi, papan buletin, audio atau video tapes, dan telekonferensi. Selanjutnya dilihat dari kemudahan encoding yang tinggi, contohnya ada tatap muka dan telepon. Untuk kemudahan encoding yang rendah, yaitu ada publikasi. Sementara untuk kemudahan waktu decoding yang tinggi, ada tatap muka, telepon, hotlines, atau voicemail. Untuk kemudahan waktu decoding yang rendah, ada memo, surat pos, fax, dan publikasi. Untuk hambatan ruang tinggi, yaitu ada tatap muka, papan buletin, dan email. Untuk hambatan ruang rendah, yaitu ada memo, surat pos, fax, publikasi, dan voicemail. Untuk biaya yang tinggi, ada rapat, presentasi formal, maupun video conference. Untuk biaya yang rendah, yaitu ada papan buletin.
Sementara untuk kehangatan personal yang tinggi, contohnya itu ada tatap muka. Dan personal yang rendah ada memo dan papan buletin. Untuk formalitas tinggi, contohnya ada surat pos dan publikasi. Untuk formalitas rendah ada tatap muka, telepon, voicemail. Untuk kemampuan diskan tinggi, contohnya ada memo, surat pos, fax, publikasi, dan papan buletin. Untuk kemampuan diskan yang rendah, ada presentasi formal, tatap muka, telepon, rapat, audio video tapes, hotlines, email, komputer conference, voicemail, teleconference, maupun video conference. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke cara mengatasi penghambat keefektifan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada gunakan umpan balik, di mana umpan balik ini merupakan sebuah bentuk konfirmasi untuk memastikan apakah yang kita tangkap sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Kemudian yang kedua ada menyederhanakan bahasa, yaitu kita menggunakan bahasa yang efektif, bahasa yang simpel agar mudah diterima oleh lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga ada mendengarkan dengan aktif. Nah, mendengarkan dengan aktif ini akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat ada mendengarkan dengan aktif dan diperkuat dengan mengembangkan empati kepada pengirim. Selanjutnya yang kelima adalah kontrol emosi, di mana kita ketika berbicara harus memperhatikan emosi kita, jangan sampai kita yang terkendali oleh emosi. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah memperhatikan isyarat nonverbal. Nah, isyarat nonverbal itu antara lain kontak mata dan bahasa tubuh. Selanjutnya, perilaku mendengarkan secara aktif dibagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada empati, di mana empati ini kita merasakan kita memposisikan diri berada sebagai pembicara. Kemudian ada tidak banyak bicara, di mana tidak banyak bicara ini berarti ketika lawan bicara kita sedang menyampaikan sesuatu, kita dilarang untuk memotongnya. Kemudian ada kontak mata, di mana kontak mata ini sangat penting untuk keefektifan komunikasi interpersonal. Kemudian ada mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada menghindari bahasa tubuh yang tidak diinginkan dan berlebihan. Kemudian menggunakan paraphrase, di mana paraphrase ini adalah bahasa yang hanya kita mengerti untuk diri kita sendiri, jadi bukan bahasa yang umum. Kemudian yang terakhir menghindari interupsi pembicara. Selanjutnya, nah ternyata dari 100% efektivitas komunikasi interpersonal itu sebagian besar dipegang oleh nonverbal, yaitu sebanyak 55%. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, bagaimana gerak tubuh kita dan kontak mata itu sangat berpengaruh dengan efektivitas komunikasi. Kemudian 38% dipegang oleh intonasi. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus memperhatikan intonasi dan nada bicara kita agar tidak menimbulkan salah persepsi yang diterima oleh lawan bicara kita. Kemudian yang terakhir 7% dipegang oleh kata-kata. Di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara kita memilih kata-kata yang kita gunakan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terbagi ke dalam dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan komunikasi informal merupakan komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi. Nah, sistem komunikasi informal memenuhi dua tujuan organisasi. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berinteraksi sosial, dan yang kedua meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang seringkali lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, arah aliran komunikasi organisasi itu ada 4. Yang pertama ada downward communication, yaitu di mana komunikasi dari atasan ke bawahan. Nah, biasanya berupa pengarahan. Yang kedua ada upward communication, di mana ini tuh komunikasi dari bawahan ke atasan untuk agar manajer mengetahui apa yang karyawan rasakan tentang pekerjaan mereka. Yang ketiga ada lateral, yaitu komunikasi yang terjadi di antara karyawan pada tingkatan yang sama di suatu organisasi. Dan yang terakhir ada diagonal, yang merupakan komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi agar lebih mudah dan juga lebih efisien.
Komunikasi organisasi, terdapat juga jaringan komunikasi organisasi. Ada 3. Yang pertama itu ada jaringan rantai yang merupakan rantai komando formal ke bawah maupun ke atas. Yang kedua ada jaringan roda, di mana komunikasi mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja. Yang ketiga ada semua saluran atau all channel, di mana komunikasi ini mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Nah, ketiga jaringan komunikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya ada komunikasi organisasi gosip, di mana survei membuktikan bahwa 63% karyawan pertama kali mendengar informasi organisasi dari rumor. Nah, lalu gosip ini menjadi penyaring dan umpan balik bagi manajer karena menunjukkan isu-isu yang dianggap penting oleh karyawan. Teknologi informasi ada manfaat dan bagaimana juga teknologi informasi ini mempengaruhi organisasi. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kerja individu atau tim. Yang kedua, membuat karyawan dapat mengakses informasi lebih lengkap. Dan yang ketiga, memungkinkan anggota organisasi untuk dapat dihubungi kapan dan di mana saja. Nah, berikutnya adalah komunikasi dan customer service. Di sini ada 3 komponen dalam proses pemberian layanan kepada konsumen. Yang pertama, ada konsumen itu sendiri. Yang kedua, ada organisasi jasa. Dan yang ketiga adalah pelayanan individu yang masing-masing memiliki peran tersendiri untuk menentukan apakah komunikasi berjalan dengan baik atau tidak. Nah, manajer tidak bisa mengendalikan faktor konsumen, tapi dapat mempengaruhi 2 faktor yang lainnya. Organisasi yang memiliki budaya pelayanan yang kuat akan melibatkan komunikasi melalui berbagai macam cara. Ada tatap muka, ada telepon, email, dan lain sebagainya. Kemudian, bagi penyedia jasa, mereka akan meningkatkan kualitas interaksi interpersonal antara pelanggan dan karyawan, sehingga kepuasan pelanggan lebih meningkat dan lebih percaya kepada penyedia jasa tersebut. Komunikasi dan promosi. Ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk berpromosi menggunakan komunikasi. Yang pertama ada iklan. Iklan itu merupakan segala bentuk presentasi dan promosi berbayar yang bersifat non-personal mengenai ide, barang, atau jasa oleh sponsor. Yang kedua ada promosi penjualan, yang mana ini tuh merupakan insentif jangka pendek untuk memacu pembelian atau penjualan barang atau jasa. Yang ketiga ada humas atau hubungan masyarakat, di mana perusahaan harus membangun hubungan baik dengan publisitas yang menyenangkan. Yang keempat ada penjualan pribadi, di mana penjualan pribadi ini dilakukan melalui tenaga penjual seperti SPG atau SPB. Yang kelima ada pemasaran langsung, di mana merupakan hubungan langsung dengan konsumen individu yang menjadi target secara hati-hati untuk mendapatkan respons segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Contohnya itu melalui email, internet, ataupun sosial media. Terima kasih. Semoga video dari kelompok kami ini bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Selamat beraktivitas kembali.